Wanita itu dengan niat baik pergi mengantar kacang ke rumah ibu mertuanya. Tak disangka tanpa sengaja mendengar rencana busuk ibu mertua dan adik iparnya. Ternyata mereka ingin menjual putrinya sendiri ke pria cacat mental dari desa sebelah sebagai istri. Pembelinya bahkan sudah datang dan membayar uang muka. Kenapa ibu mertua dan adik ipar begitu kejam? Semata karena ayah gadis itu telah gugur 3 tahun lalu. Saat itu demi menyelamatkan seluruh desa, dia rela mengorbankan nyawanya dalam bencana banjir. Sejak saat itu, wanita itu membesarkan anak perempuannya sendirian. Meski hidup susah, dia tak pernah menyerah. Syukurlah anaknya rajin belajar, hingga diterima di universitas terbaik se-Indonesia. Tapi karena kondisi ekonomi keluarga yang sangat parah, wanita itu kehabisan cara. Terpaksa datang meminta bantuan pada ibu mertuanya. Dia berpikir bagaimanapun juga itu adalah nenek kandung sang anak. Lagi pula setelah suaminya gugur, pemerintah memberikan uang santunan yang cukup besar, dan semua uang itu disimpan oleh ibu mertuanya. Sekarang cucunya butuh biaya sekolah. Tak mungkin sang nenek tetap berpangku tangan, melihat ibu mertua tetap diam saja. Wanita itu pun berlutut sambil memeluk kakinya, memohon agar bersedia membantu dirinya dan anak yatim ini. Tapi ibu mertua itu hanya menjawab 2 kata, tidak ada uang. Di sisi lain, gadis itu masih tenggelam dalam kegembiraan karena diterima di kampus ternama. Apalagi saat guru memberitahu bahwa ia berhasil mendapatkan beasiswa. Dia tak sabar ingin segera memberitahu ibunya kabar baik ini. Baru sampai di ujung desa, dia melihat kerumunan orang di jalan. Saat dia mendekat, dia melihat ibunya duduk di tanah. Malam harinya setelah pulang ke rumah, gadis itu menelepon gurunya. Dengan suara tercekat dia bilang bahwa dia tidak jadi kuliah. Setelah menutup telepon, dia berjalan ke altar tempat foto ayahnya, menghapus air mata, dan berkata kepada papan nama ayahnya, kalau dia tidak akan kuliah. Lalu membakar surat penerimaan di atas tungku api. Kebetulan saat itu sang ibu keluar dari dalam rumah. Melihat kejadian itu, dia langsung berlari dan mengambil surat itu dari api. Lalu marah dan bertanya kenapa anaknya membakar surat penting itu. Anak yang pengertian itu menjawab dengan tenang, dia tidak akan kuliah. Karena setelah dia pergi, ibunya pasti akan terus ditindas. Ibu menyuruh anaknya berlutut di depan altar ayah. Tapi sang anak menolak keras. Dia berkata kalau ayahnya memang pahlawan. Lalu kenapa tidak bisa melindungi mereka? Wanita itu menahan tangis, dan bertanya apakah putrinya tahu kenapa ayahnya meninggal. Karena kondisi keluarga yang sulit. Demi hadiah 5 juta dari pemerintah untuk penyelamat banjir. Demi agar putrinya bisa masuk sekolah di kota. Ayahnya rela mengambil risiko turun ke arus banjir. Mendengar itu, air mata gadis itu tak terbendung. Dengan suara keras dia berlutut di depan altar dan memohon ampun pada ayahnya. Akhirnya dia mengerti arti dari pengorbanan sang ayah. Sang ibu juga duduk di sampingnya, sambil menggenggam tangannya. Dengan lembut berkata bahwa dia dan ayahnya bekerja keras seumur hidup, hanya demi satu keinginan, agar anak mereka bisa sekolah dan keluar dari pegunungan ini. Wanita itu diam-diam membuat janji dalam hati. Meski harus mengorbankan segalanya, dia akan tetap menyekolahkan anaknya. Maka ia mulai berkeliling dari rumah ke rumah meminjam uang. Walau dicemooh oleh para tetangga, dia tidak peduli. Di matanya hanya ada satu tujuan, mengumpulkan cukup uang agar anaknya bisa kuliah. Tapi uang yang terkumpul masih jauh dari cukup. Dia pun nekat pergi ke rumah sakit untuk menjual darah. Padahal dokter sudah berulang kali memperingatkan bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk donor lagi. Tapi mengingat biaya kuliah anaknya belum cukup, dia tetap memaksa. Dokter yang tak tega, akhirnya secara diam-diam menyelipkan sejumlah uang ke tangannya. Putrinya yang mendengar kabar bahwa ibunya pergi ke rumah sakit menjual darah, dengan panik berlari dari rumah. Dan tepat saat itu, dia melihat sang ibu pingsan di pinggir jalan.